Hai hai, sahabat Profit dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Mandi Dupian di KSSI Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini ya, kita akan membahas saham-saham yang kemarin sudah diulas ya dari rentang 2 hari yang lalu sampai seminggu yang lalu lah. Jadi ceritanya minggu lalu sampai 2 hari yang lalu saya ada mengulas ya maraton saham-saham yang kira-kira laporan kuartal keempat 2022-nya bagus. Nah, jadi kenapa kita pilih saham yang kuartal keempat 2022-nya bagus? Nah, karena ini berkaitan dengan The Fed yang menaikkan suku bunga ya. Jadi kan ceritanya di bulan November ya 2022 tanggal 2 kemarin The Fed kan menaikkan suku bunga. Nah, jadi ada alirannya, ada urutannya, runutannya ke saham-saham yang kemarin sudah diulas antara 2 hari yang lalu sampai 7 hari yang lalu. Nah, kemudian bagaimana performanya ya. Jadi sebelum dilanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga bisa nanti subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat, teman-teman mendapatkan insight, dan teman-teman mendapatkan wawasan dari video yang sudah dibuat. Dan silakan teman-teman komen dan juga share video-video yang saya buat ya, video-video seputar investasi dan juga trading. Silakan di-share sebanyak-banyaknya pada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video ini. Oke, stay tune terus. Nah, jadi teman-teman ya, ceritanya kan tanggal 2 November 2022 The Fed menaikkan suku bunganya lagi ya, menjadi ke kisaran 3,75%. Dan ini tentunya menjadi sebuah momok ya, momok yang ya kira-kira bisa mengkhawatirkan bagi kondisi ekonomi global. Kenapa? Karena dengan The Fed menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi, dengan semakin agresifnya, semakin hawkishnya The Fed, ini tentunya akan bisa menjadi pertanda memburuknya kondisi ekonomi global ya, karena banyak uang yang akan keluar dari negara-negara lain, apalagi negara emerging country seperti Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Nah, ini dikhawatirkan dengan masih ya, jadi kan ceritanya Gubernur The Fed ya, Jerome Powell ini masih mengindikasikan akan The Fed masih akan hawkish ke depannya. Nah, menaikkan jadi banyak ada uang keluar ya, The Fed menaikkan masih agresif menaikkan suku bunga. Dan tentunya apabila terlalu mepet ya suku bunga di Indonesia dengan misalkan ya, kita ambil contoh Indonesia dengan Amerika, tentunya investor-investor terutama investor asing lebih memilih Amerika ya, karena dolar di sana jauh lebih bernilai jadinya apabila terlalu mepet. Nah, misalkan The Fed menaikkan suku bunganya tetapi Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunganya, tentunya akan ada capital outflow. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa jika The Fed menaikkan suku bunga, Indonesia juga akan menaikkan suku bunga ya. Jadi untuk menjaga spare-nya agar menjadi tetap tidak terlalu mepet jaraknya gitu ya. Jadi secara kasar seperti itu. Agar tetap memiliki jarak, tetapi dengan diperhatikan juga kondisi ekonomi Indonesia. Karena tentunya dengan menaikkan suku bunga, tentunya akan terjadi yang namanya terjadi kemungkinan gagal bayarnya tinggi. Nah, jadi tetap diperhatikan. Tetapi tentunya juga selain memperhatikan kondisi ekonomi di Indonesia tadi, juga tetap memperhatikan The Fed ya, apakah dia hawkish, apakah dia dovish. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tugasnya agak berat. Nah, tentunya tugas Bank Indonesia ya, tentunya harus menjaga kondisi ekonomi di satu sisi, di sisi lain juga harus memperhatikan bagaimana kebijakan dari The Fed. Nah, jadi dengan menaikkan suku bunga ya tadi di bulan November, tentunya bulan Desember kemungkinan kecil akan menaikkan suku bunga lagi. Ya, tentunya akibat adanya hari Thanksgiving dan juga Natal dan Tahun Baru ya. Jadi kemungkinan kecil The Fed akan menaikkan suku bunga lagi. Kenapa? Karena menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk menekan inflasi. Tetapi apabila Natal dan Tahun Baru yang dimana orang itu belanja ya, jadi tidak terelakkan, orang pasti akan tetap spending money-nya untuk memberikan hadiah, kemudian untuk memberikan kado ya, dan bahkan untuk makan. Jadi memang inflasi pasti akan terjadi. Dan kalau The Fed menaikkan suku bunga di momen inflasi pasti akan terjadi, jadi akan menjadi sia-sia dong The Fed menaikkan suku bunga. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa di bulan Desember kemungkinan kecil akan menaikkan suku bunga lagi, dan Januari juga akan kemungkinan kecil akan menaikkan suku bunganya lagi. Kenapa? Karena
The Fed akan melihat yang namanya kondisi atau laporan inflasi secara tahunan. Ya, sebelum memutuskan menaikkan inflasi atau menaikkan suku bunganya, apakah akan dinaikkan atau tidak. Dan kemungkinan besar akan dinaikkan kalau nggak bulan Februari, di bulan Maret. Nah, tentunya dengan catatan tadi, dengan rentetan peristiwa tadi, kita masih bisa peluang nih untuk melirik saham-saham mana yang di bulan November dan Desember itu memiliki kinerja yang kinclong. Ya, jadi kinerja kinclong ditunjukkan dengan laporan keuangan yang kinclong. Ya, karena masih ada spare Desember, akhir November, kemudian Desember dan awal Januari. Ya, awal Januari pun itu pun sampai di tanggal 12 Januari maksimal. Nah, jadi ada pilihan-pilihan sahamnya. Ya, di 2 hari kemarin, 2 hari yang lalu sampai 7 hari yang lalu saya sudah membahas ada Indi, kemudian ada Inco, kemudian ada Harum, kemudian ada Antam. Nah, sebelumnya juga saya sudah ada membahas ADMR ya, Adaro Minerals. Nah, jadi saham-saham ini yang berpotensi kinerjanya masih kinclong. Ya, laporan keuangan kuartal keempatnya juga kemungkinan besar akan bagus, sehingga bisa layak dilirik untuk sisa waktu akhir tahun ini. Ya, dimana kita mengambil momen The Fed yang yang di akhir tahun ini akan ya cenderung kebijakannya agak longgar lah untuk masalah suku bunga. Nah, jadi kita akan mengulas saja ya bagaimana kinerjanya. Karena apa? Karena dengan kita melihat kinerjanya, kita bisa membandingkan bahwa inilah kekuatan dari saham. Ya, tentunya kekuatan saham ini bisa memberikan kita potensi keuntungan, tetapi teman-teman harus paham bahwa kalau teman-teman mencari keuntungan bisa, tetapi kalau kaya jangan ya. Jangan kita berharap kaya atau super kaya dari saham. Selama kita belum memiliki mindset yang tepat, konsepnya kita belum tahu, kemudian dana kita masih kecil. Apalagi kita merupakan seorang yang masih punya pekerjaan utama, apakah kita bekerja di kantoran, ataukah kita bekerja serabutan, apakah kita wira swasta, dan lain sebagainya. Lebih baik kita fokus ya mencari income sambil kita berinvestasi. Nah, tentunya kekuatan dari saham juga patut kita perhitungkan. Ya, bagaimana kita bisa membandingkannya tentunya dengan deposito ya, karena dengan deposito kita bisa mendapatkan gambaran yang pasti ya, kemungkinan besar tentang return itu sendiri. Ya, karena dengan misalkan kita bandingkan dengan obligasi memiliki resiko yang lebih besar daripada deposito. Apalagi kita berbicara saham ya. Saham itu resiko jauh lebih besar ketimbang obligasi dan juga deposito. Tetapi dengan kita memperhatikan deposito yang dimana itu merupakan instrumen investasi dengan resiko paling kecil, tentunya jika kita mendapatkan return investasi yang bisa lebih besar daripada di saham, tentunya ini sudah menjadi sebuah keberhasilan untuk tolak ukur investasi kita. Nah, tentunya kita akan bandingkan dengan deposito, di mana deposito paling besar bisa memberikan 4-5% ya, tergantung dari suku bunga saat ini. Suku bunga saat ini berada di kisaran Bank Indonesia di kisaran 4-4,75%. Nah, kemungkinan besar bank juga akan memberikan bunga deposito antara range 4-5%. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya, saham mana yang sudah memiliki kinerja atau memberikan kita return investasi yang lebih tinggi daripada deposito. Yang pertama ada Antam ya. Antam di sini dari semenjak videonya dibuat itu kisaran antara Antam dibuat itu 9 hari yang lalu ya. Diupload 9 hari yang lalu. Itu harganya sudah bergerak naik ya dari 1.800-an dari video terakhir dibuat sampai ke hari ini 2.120. Ya, itu sudah meningkat sekitar 17%-an. Dan ini sangat bagus ya bagi kita pemula dan kita merupakan orang yang memiliki pekerjaan utama dan kemudian kita berupaya untuk membuat atau menghasilkan uang nganggur ya, kita bilang uang nganggur untuk kita taruh di instrumen investasi saham. Nah, tentunya juga ini patut kita cermati bahwa kita berinvestasi di saham dengan catatan kondisi yang tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwa The Fed menaikkan suku bunga, kita harus mengambil spare waktu dari bulan November sampai 12 Januari ya, dengan memperhatikan atau faktor variabel laporan keuangan kuartal keempat 2022 yang cenderung bagus. Nah, kemudian ada yang kedua Inco ya. Inco dari saham dari video terakhir dibuat yaitu 7 hari yang lalu itu sudah memberikan return
sebesar hampir 12%. Ya, pergerakan harga dari 6.500 ke 7.300. Dan ini sangat bagus ya jika dibandingkan dengan deposito. Dengan deposito kita bisa mendapatkan 12%, berarti jika kita menaruh dana kita selama 3 tahun. Nah, kemudian ada ADMR ya. ADMR itu sejak video dibuat ya terakhir 3 hari yang lalu, itu sudah memberikan keuntungan sebesar 3,05%. Ya, 3 hari 3,05% dari harga 1.800 sampai 1.855, dan ini tentunya sangat worth it ya, sangat worth it jika dibandingkan dengan deposito 3 hari. Nah, kemudian yang kelima ada Indi ya, saham Indi. Jadi saham ini dibuat, ada video terakhir dibuat sekitar 2 hari yang lalu, itu sudah memberikan keuntungan atau return ya, return investasi sebesar 2,23%. Ya, jadi pergerakan harganya itu dari 2.690 ke 2.750. Nah, itu kemudian harum, itu sejak video terakhir dibuat, itu sekitar 4 hari yang lalu, itu sudah memberikan keuntungan 6,07%. Ya, dari 1.565 ke 1.660. Nah, jadi jika direkap, Antam memberikan 17%, Inco 12%, ADMR 3,05%, Indi 2,23%, dan Harum 6,07%. Dan ini tentunya jika dibandingkan dengan investasi di deposito tentunya lebih worth it ya. Nah, artinya lebih worth it itu artinya bisa kita perhitungkan, artinya tolak ukur kita berinvestasi itu sudah berhasil ya, meskipun ada faktor lagi inflasi namanya ya, tetapi dengan suku bunga itu sudah memperhatikan efek dari inflasi. Nah, jadi apakah ini saatnya teman-teman jual ya? Misalkan teman-teman sudah pegang sahamnya dari video yang sudah saya buat, teman-teman sudah membeli sahamnya, kemudian sekarang sudah profit atau sudah untung sebanyak yang tadi sudah disebutkan, apakah ini saatnya untuk menjual? Ya, silakan dikembalikan, saya kembalikan kepada teman-teman tersendiri. Tetapi dengan rentetan peristiwa, rentetan cerita bahwa ada spare waktu November, Desember, dan awal Januari, 12 Januari, ya. Kemudian kita pilih saham-saham yang laporan keuangan kuartal keempatnya bagus, dan juga kita posisikan diri kita apakah sebagai penjual apakah sebagai pembeli. Tetapi dari runutan saham yang sudah dibuat ini, ya dari maraton saham ini, saya pilihkan saham-saham yang komoditasnya merupakan tambang ya, atau produk tambang, mining. Ya, sebagian besar adalah batu bara. Karena batu bara saat ini masih diminati. Selama perang Rusia Ukraina masih berlangsung, saham coal atau batu bara masih akan diminati. Tetapi dengan catatan di sini, saham-saham ini sudah mulai melakukan diversifikasi bisnis. Ya, sudah mulai masuk atau merambah ke saham ke bidang pertambangan yang lebih ke green energy. Ya, salah satunya ada nikel, kemudian ada green aluminium dan lain sebagainya. Tentunya dengan mereka merambah ke bisnis green energy, jadi ini bisa menambah potensi untuk reksadana biar masuk ya, karena reksadana masuk itu tentunya dia memperhatikan efek green ya. Sekarang dia lebih memilih, reksadana itu memilih berinvestasi di saham-saham yang masuk kategori ESG, environmental, social, dan governance ya. Jadi coal atau batu bara saat ini tidak masuk ke ESG, kategori ESG, karena bukan merupakan komoditas atau sumber daya energi terbarukan ya. Jadi nikel, kemudian ada green aluminium itu sudah masuk ke ESG karena merupakan green energy ya. Mereka komoditas ini dipergunakan kepada komponen motor atau mobil listrik, baik baterainya, baik rangkanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi saham-saham yang sudah dipilihkan ini merupakan saham-saham yang masuk kategori ESG saat ini, dan juga komoditas mining masih diperlukan, masih diminati selama perang Rusia Ukraina masih berlangsung. Nah, jadi silakan saya kembalikan pada teman-teman, apakah teman-teman posisinya penjual ya? Kalau teman-teman sebagai penjual di pasar modal, tentunya dengan teman-teman mendapatkan profit ya, asal cuan kabur. Jadi seperti itu ya. Kenapa bisa asal cuan kabur? Silahkan teman-teman tonton video saya paling pertama. Tapi kalau teman-teman posisinya sebagai pembeli ya, teman-teman akan memperhatikan harga jual yang bagus ya. Harga jual yang bagus itu berapa? Silahkan teman-teman, saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana analisa dari teman-teman. Tetapi
12 Januari adalah tanggal yang tepat ya bagi kita untuk keluar dulu. Artinya kita wait and see dulu, melihat bagaimana prospek atau bagaimana kelanjutan dari kebijakan The Fed ya. Nah, jadi dengan adanya kenaikan saham tadi ini menandakan bahwa kekuatan saham itu seperti ini ya. Kalau kita dibandingkan dengan deposito, tolak ukur deposito, tentunya bisa jauh lebih bagus asalkan teman-teman tahu mindsetnya, teman-teman tahu konsepnya ya. Jadi silakan teman-teman lakukan analisa ulang tentang apakah teman-teman sudah memegang sahamnya, kemudian sudah mendapatkan return investasinya, bagaimana kelanjutannya, apakah teman-teman mau jual ataupun tidak. Itu silakan teman-teman analisa kembali, analisa ulang kembali. Nah, segini dulu tentang ulasan ya saham-saham kemarin yang sudah dibuat, dan juga bagaimana potensi yang bisa kita nikmati, return yang bisa kita nikmati, tentang bagaimana kekuatan saham itu tersendiri. Oke, semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya. Semoga teman-teman merasa bangga ya. Artinya teman-teman merasa senang dengan video ini, terutama bagi teman-teman yang sudah mendapatkan return, teman-teman yang melihat portofolionya hijau ya. Semoga teman-teman merasa terobati sakitnya apabila kemarin-kemarin teman-teman mendapatkan portofolionya merah ya, atau malah cut loss ya. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan tentang kekuatan saham itu sendiri. Oke, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update menarik dan juga info-info terbaru up to date seputar dunia investasi dan juga dunia pasar modal. Saya Mani Dupiandika, SSC Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.